Dapur Curhat di Official SMP Wijaya Putra. Bersama saya untuk host hari ini yaitu Mem Ika, dan kebetulan kita punya seseorang yang sangat istimewa sekali yang ada di depan saya. Halo Mbak Cantik. Halo Kita salam Mem. dulu. Salam ciri khasnya Dapur Curhat. Like this. Halo. Halo Mem. Halo juga. Pasti pengen tahu kan viewers di sana ya Mbak ya, ini siapa sih yang cakep di depan saya? Yes. Boleh dikenali namanya? Oke, perkenalkan nama saya Septi Putri Erika Nugroho. Teman-teman bisa manggil saya Septi, boleh Putri, boleh Erika, boleh Nugroho, asal jangan gendut. Tetap cantik Mbak. Mbak Septi dari mana nih? Saya dari Koalisi organisasi apa? Perempuan Indonesia Jawa Timur. Saat ini domisili saya di Surabaya. Boleh saya ceritakan langsung KPI itu apa? Boleh. Jadi kalau KPI sendiri itu posisinya adalah organisasi masyarakat yang juga bisa menjadi lembaga aduan. Jadi kalau teman-teman mengalami pelecehan seksual, terus KDRT, KDP, dan segala yang bertentangan dengan hukum yang ada di Indonesia, monggo bisa langsung menghubungi kita. Bisa DM juga. Kalau teman-teman muda kan biasanya nih main-mainan sosmed kan, di apa namanya, IG kita di KPI_Jatim. Oke. Tadi ada kata perempuan Mbak ya. Jadi ini ada kaitannya dengan perempuan ya pasti ya? Oke, iya. Oke. Mbak, ini kan kita di ranah sekolah ya. Boleh curhat sedikit dong saya? Boleh dong. Ini tempat curhat ya, dapur curhat namanya Iya. Mbak, makanya tempat curhat. Ada kasus tuh, saya pernah dengar gitu. Kan kalau di sekolah kan, apalagi kami ya SMP, SMA, SMK ya, pasti kan sudah mulai suka si ini, suka si itu, pacaran, intinya gitu. Nah, pacaran sampai ada sesuatu yang di luar ekspektasi kita, ada yang sampai pregnant alias hamil Mbak. Ada kasus yang perempuan SMP nih ceritanya, terus yang si cowoknya ini SMA. Nah, di awal untuk yang cewek tidak tahu kalau berhubungan badan itu ada efeknya, apa sih, bisa pregnant gitu ya. Tapi si cowoknya ini tahu, tapi nggak, tetap maksa gitu loh. Nah, ini kalau dari sudut pandang KPI ini bagaimana yang seperti ini? Oke. Case yang seperti ini. Jadi kasus-kasus seperti ini tuh memang banyak sekali terjadi. Kalau di Malang sendiri itu, kalau dulu menikah itu memang dijodohkan. Jadi waktu zaman saya SMP itu banyak teman-teman saya yang menikah karena dijodohkan. Saat ini memang bergeser. Jadi MBA bahasa kerennya ya, married by accident. Karena hamil duluan nih, mau nggak mau harus dinikahkan. Nah, sebenarnya hal-hal yang seperti ini memang lagi ngetren banget di teman-teman muda. Apalagi di sekolah ya Pak ya? Iya, di sekolah tingkatan remaja. Hal-hal yang seperti ini tuh disebabkan pertama karena si remaja ini tidak tahu atas kesehatan reproduksi. Sebenarnya tanpa teman-teman sadari, walaupun ketika teman-teman melakukan hubungan badan itu ya, tidak hamil, itu ada satu hal yang juga sangat dirugikan untuk teman-teman. Jadi rahim seseorang itu baru siap untuk dibuai atau melakukan hubungan badan itu ketika usianya 21 tahun. Ketika teman-teman di bawah itu, maka akan banyak sekali resiko yang akan terjadi. Infeksi Alat reproduksi mungkin ya? penyakit seks menular, itu EMS. Terus habis itu juga banyak sekali kayak pendarahan, banyak sekali permasalahan yang sebenarnya bisa terjadi apabila teman-teman melakukan hubungan badan ketika usianya masih remaja. Dan itu sangat disayangkan sekali karena pertumbuhan rahim teman-teman itu belum tumbuh secara optimal. Jadi efeknya sangat buruk banget ya? Kalau Buruk tidak, banget buruknya. kalau anak-anak sampai tidak paham tentang pendidikan seks juga sih sebenarnya ya. Oke. Kalau menurut Mbak sendiri, sebenarnya kita harus bagaimana nih? Mungkin di sana viewersnya ada orang tua juga kan, dan tidak hanya anak-anak yang mendengarkan dapur curhat ini Mbak. Seharusnya bagaimana nih? Oke, ini saya coba ini lagi mumpung ingat. Jadi sebenarnya juga kanker rahim itu salah satu pemicunya adalah pernikahan dini. Atau pernikahan dini kan pasti hubungan badan dini kan, ketika usianya belum siap. Sebenarnya pemicu
ini juga berdasarkan penelitian. Jadi pemicu adanya kanker rahim itu adalah disebabkan dari pernikahan dini. Nah, itu yang harus teman-teman ingat. Lalu Mem Ika tanya, gimana sih kalau mamanya ada hal yang seperti ini? Sekarang itu dunia sudah canggih sekali. Teman-teman punya akses yang bisa kemana saja. Kalau dulu kita mau baca sesuatu itu harus baca ke perpustakaan, harus nyari dari berbagai rak dulu baru ketemu. Sekarang teman-teman punya handphone yang bisa langsung diakses. Sebenarnya usia berapa sih saya boleh melakukan hubungan badan kayak gitu. Dan ibu-ibu di rumah juga, ibu-ibu dan bapak-bapak di rumah yang saat ini sedang nonton, ayo diakses handphonenya, jangan cuma untuk mainan TikTok gitu ya. Nggak apa-apa sih main TikTok kalau itu edukasi, kalau itu bermanfaat, kalau itu juga menghasilkan cuan gitu ya. Kalau jualan ya monggo aja. Cuma juga harus diimbangi. Ayo cari literatur yang bisa membuat kita juga punya banyak amunisi untuk hidup yang lebih sehat dan untuk kedepannya. Oke, just let's be literate ya. Jadi literasi kita dicoba juga di sini ya, harus benar-benar aware ya. Bagaimana kita bisa mencari informasi, apalagi tentang yang seperti tadi ya. Iya. Sangat-sangat krusial banget. Back to the cases tadi ya Mbak, yang kasus tadi ya. Seharusnya bagaimana tuh Mbak penanganannya? Nah, kalau sudah terjadi yang seperti ya, itu. kalau sudah teman-teman terjadi, mamanya belum, teman-teman ngerasa bahwasanya aku ini nggak mau tapi dipaksa sama pacarku. Silahkan kalian cerita ke orang yang paling kalian percaya, ke guru BK contohnya, atau ke psikolog, atau bisa teman-teman ke KPI juga monggo, atau ke lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang memang menaungi itu. Banyak sekali di Surabaya itu, ada LBH Surabaya, ada Cempaka, ada banyak sekali yang bisa diakses, mana monggo. Makanya punya handphone, ayo kita update informasi yang lebih bijak. Jangan cuma lihat konten pornografi aja tuh di HP-nya, tapi juga diupdate efeknya. Iya, hidup pacaran itu nggak apa-apa, tapi pacaran yang sehat, pacaran yang bisa membangun visi misi untuk kedepannya. Oh, bisa saling mendukung nanti. Oh, kalau kamu cita-citanya jadi dokter, ayo kita belajar bareng-bareng kayak gitu. Ayo belajar yang lebih baik kayak gitu. Ya silakan, pacaran itu tidak salah. Yang salah adalah tindakan kalian kayak gitu. Jadi kalau kembali lagi, kalau seumpamanya apa yang harus kita lakukan dan teman-teman ngerasa itu, monggo silahkan ngobrol kepada orang yang paling teman-teman percaya. Yang paling dipercaya ya. Iya. Bisa tempat curhat gitu. Iya. Okay. Jangan takut, karena takut itu tidak akan menyelesaikan masalah. Oke. Karena kendala waktu nih. Pertanyaan satu lagi nih Mbak. Kira-kira kalau kita ngomongin pelecehan ya, tentu saja juga itu ranah dari KPI ya Mbak ya, yang ditangani oleh KPI. Kalau di lingkungan sekolah itu kira-kira pelecehannya seperti apa sih? Wah, banyak banget. Ini yang paling ringan ya Bu ya. Kalau seumpamanya temen-temen ini cowok-cowok nih biasanya yang suka usil, suka nyablek pokoknya temen yang perempuan, itu sudah masuk dalam pelecehan. Dan itu secara undang-undang teman-teman yang perempuan juga dilindungi. Baik pula kalau teman-teman laki-laki dilakukan seperti itu sama perempuan, itu juga salah satu pelecehan. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak ya, meskipun itu sesuatu yang ringan gitu. Iya, banyak sekali, dan mungkin itu tidak disadari oleh teman-teman kalau itu adalah salah satu bentuk pelecehan. Itu fisik ya Mbak ya? Iya, fisik. Pelecehan ada. Kalau sama ini teman-teman cewek lagi lewat sama teman-teman cowok di sweet-sweety, halo cantik ya, itu juga sudah menjadi pelecehan. Iya. Jangan GR dulu kalau di sweety, tunggu dulu, ini pelecehan. Iya, itu salah satu bentuk pelecehan atau seperti apa gitu ya. Oke, seperti itu ya. Baiklah. Mungkin apa yang bisa kita simpulkan dari pembicaraan kita yang sangat singkat, sebenarnya sangat menarik sekali sih Mbak ya, tapi kok kita terkendala oleh waktu. Mungkin yang bisa saya katakan di sini bahwa kita harus aware tentang pelecehan apa yang terjadi di sekitar kita, mungkin tanpa kita ketahui ya. Makanya kita nggak boleh hanya stagnan, hanya diam aja, tapi harus tahu juga pelecehan yang sebenarnya itu yang seperti apa sih, apalagi di lingkungan sekolah yang sangat-sangat darurat ya, tempat yang sangat punya kans besar untuk terjadi pelecehan tadi. Iya, benar banget. Apalagi anak-anak kan belum tahu banyak. Oke, mungkin ada pesan dari Mbak Septi buat viewers di sana.
Pesan saya, ayo update informasi yang baik, gunakan sosial media dengan bijak. Oke, terima kasih Mbak Septi. Sama-sama, Thank you. Mel. Oke viewers, thank you for joining us. Kita kembali lagi dengan dapur curhat yang lain-lainnya lagi. Just stay tune ya, don't go anywhere. Bye bye, thank you. Mbak, thank you.